Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal man rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, ya, karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di mana kita insyaallah akan menjelaskan mengenai bab yang selanjutnya setelah bab ancaman meninggalkan salat, ya ini adalah selanjutnya adalah ancaman meninggalkan zakat. Dan perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya zakat adalah suatu ibadah yang sangat disyariatkan di dalam agama Islam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat ini sebagai simbol ketauhidan dalam ibadah maliyah, dalam ibadah harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat sebagai simbol ketauhidan juga dalam ibadah badaniyah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dalam firman-Nya, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Ya, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Ini artinya, ya, kedua ibadah ini adalah dua ibadah yang sangat disyariatkan dan telah diwajibkan di dalam agama Islam. Nah, berkenaan mengenai zakat ini sendiri ataupun infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki banyak keutamaan yang telah dijelaskan di dalam agama Islam. Baik dari Al-Quranul Karim maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan-keutamaannya, ya, bahwasanya zakat ataupun sedekah ataupun infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menyempurnakan keislaman seseorang. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumir ramadan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian mendirikan salat, ya, lalu kemudian apalagi menunaikan zakat, ya, berhaji dan berpuasa pada bulan
Ramadan. Nah, ternyata kita dapatkan di sini ya, zakat itu merupakan rukun dari rukun-rukun agama Islam. Ya, jadi siapapun ya yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Ya, wajib baginya untuk menunaikan zakat. Nah, ini keutamaan yang pertama. Lalu kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya ya zakat, infak dan sedekah di jalan Allah tadi, ya itu adalah pembuktian keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan mengucapkan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi timbangan kebaikan seseorang di akhirat nanti. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu pahalanya akan memenuhi langit-langit dan bumi. As-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah pembuktian keimanan seseorang di hadapan Allah. Wasabru dia, sedangkan sabar itu adalah sinarnya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika, sedangkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang dapat menolongmu jikalau engkau benar-benar membaca Al-Quran tersebut, mentadaburinya dan mengamalkannya, atau ya dia bisa menjadi sesuatu yang akan menghancurkanmu jikalau engkau meninggalkan Al-Quran. Nah, di dalam hadis ini tadi disebutkan bahwasanya apa? As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Kan gitu. Sedekah ya itu berasal dari kata apa? As-sidqu, kejujuran. Ya, Pak. Ya, kejujuran. Sehingga orang yang mengamalkan sedekah tadi, ya, ini apa? Membuktikan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Dan bahkan juga apa? Bentuk kejujurannya terhadap apa? Keimanannya terhadap hari akhir. Pak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan apa Pak Ad-din? Agama. Ya, dan perlu kita ketahui makna ad-din, Pak. Ini ada dua. Ya, bisa maknanya adalah agama, seperti apa yang tadi telah antum ucapkan. Bisa juga ad-din maknanya apa, Pak? Hah? Masya Allah, khusyuk semuanya, Pak. Apa ad-din? Ya. Bisa juga maknanya adalah hari kiamat nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Raja dari hari pembalasan, dari hari kiamat nanti. Jelas, Pak? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama, siapa orang yang mendustakan hari akhir? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu dialah orang yang menghardik anak yatim, mengambil harta anak yatim, dan tidak menyantuni serta menyayangi anak yatim. Lalu kemudian apa kata Allah?
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia pun tidak memotivasi dirinya serta manusia yang lainnya untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, untuk bersedekah di jalan Allah. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari akhir. Ya, makanya kalau antum lihat kelakuan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, ya, kebanyakan mereka nggak mau mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kalaupun mereka menginfakkan harta mereka, itu ada motifnya. Hanya untuk dipuji oleh manusia. Supaya kelihatan dermawan. Gitu Pak. Ya. Tapi nggak ada di antara mereka apa pada gitu ketika mereka berinfak atau bersedekah ataupun memberikan apa santunan kepada anak yatim, pada waktu itu berpikirnya untuk mendapatkan apa ganjaran di hari pembalasan. Karena kenyataannya orang-orang jahiliyah tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Nah, kalau ketika seseorang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka dia akan berpikir, buat apa saya memberikan harta saya ini kepada orang-orang yang miskin? Untuk apa? Kan gitu. Saya udah capek-capek bekerja, kan gitu. Bahkan dari gelap ke gelap, ya Pak. Lalu kemudian tiba-tiba harus mengeluarkan harta saya. Ya, sudah itu diberikannya kepada orang yang nggak dikenal lagi, kan gitu. Jelas Pak? Ya, kecuali ada beberapa orang saja dari orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang benar-benar pada waktu itu apa? Dia berinfaknya karena benar-benar empati saja. Tetapi tidak ada kepikiran di antara mereka bahwasanya ketika mereka berinfak itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi mereka tidak ada keyakinan terhadap hari pembalasan. Langsung ke sini Pak. Maka jangan sampai kelakuan seorang muslim, seorang mukmin yang dia telah mengenal tentang surga dan neraka, bahkan telah ditanamkan oleh orang tuanya dari kecil tentang surga nih. Kalau kamu baik seperti ini ada surga Allah. Kalau kamu bersikap bakhil ada neraka jahanam. Sudah ditanamkan seperti itu dari kecil, lalu kemudian masih saja kelakuannya seperti orang-orang yang tidak yakin terhadap hari pembalasan. Ya Pak. Nah, sekali lagi kita bermuhasabah terhadap diri kita. Apakah kita telah membuktikan keimanan dan kejujuran Islam kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya sering mengatakan kepada antum semua, namanya bersedekah di jalan Allah, itu nggak perlu harus apa, nunggu banyak-banyak dulu. Atau nunggunya pas hari Jumat aja. Atau pas hari raya aja. Baru kemudian ngeluarin hartanya banyak-banyak. Enggak Pak. Sering kita katakan apa, sedekahlah setiap hari Pak, walaupun dengan 500 perak. Gitu loh. Ya, sedekah walaupun dengan 500 perak. Karena apa? Yang begitu yang lebih baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yang terus menerus walaupun sedikit. Ya Pak. Nah tadi kita katakan itulah keutamaan yang kedua. Lalu kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya ya, perihal tadi zakat, sedekah, infak itu memberikan keberkahan pada harta seseorang, Pak. Ya, memberikan keberkahan pada harta seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh," kata Allah. Dan apapun yang kalian infak dari sesuatu dan itu kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala,
fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan lebih banyak lagi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, ya, fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, artinya dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Lipat gandaan gantinya kepada orang tersebut. Pak. Artinya Allah berikan kelancaran rezeki kepadanya karena apa? Karena infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak. Kan gitu. Ya. Jadi enggak ngurangin harta kita, enggak, Pak. Ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak, Pak. Dan bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Mana qasat sadaqatun min mal. Ya, harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berkurang, enggak. Sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi harta kita, enggak. Kan gitu. Karena apa? Karena Allah yang sudah menjaminkan. Kan gitu. Ya, Pak. Ya. Karena Allah yang sudah menjaminkan. Kalau manusia yang menjaminkan, nah baru antum ragu-ragu. Ya, Pak. Karena apa? Manusia kebanyakan ngepranknya. Ya, kebanyakan PHP-nya, Pak. Tapi yang ini yang memberikan jaminan adalah Allah tadi, Pak. Ragu, Pak, kepada Allah? Ragu, Pak, kepada Allah? Buktinya tapi ragu kenyataannya. Pak. Ya. Kita sudah tahu tuh tadi Allah katakan, Pak. Bahkan sampai Allah menggunakan apa? Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Pak. Allah menggunakan kata yang demikian, Pak. Ya. Agar manusia berpikir, Pak, namanya pinjaman wajib nggak dibalikin? Wajib nggak dibalikin, Pak, namanya pinjaman? Wajib. Nah, kata Allah nih, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kan gitu. Ini kata sedekah dirubah dengan kata pinjaman. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, bedanya adalah kalau pinjaman kepada manusia, kalau ada tambahannya, jadinya apa, Pak? Riba. Kan gitu. Ketika dikembalikan, ya kan gitu ya. Tapi ketika kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah lebihkan ganti, lebih banyak lagi. Riba enggak? Enggak. Ini enaknya, Pak, transaksi pinjaman kepada Allah. Maka tadi sekali lagi kita katakan, Pak, banyak bersedekah di jalan Allah. Jangan nunggu-nunggu, Pak. Ya, jangan bersedekahnya nunggu lagi ada kajian, lalu kemudian ada apa? Kotak yang jalan. Jangan, Pak. Ya, tadi kita katakan, ya, sedekahnya setiap hari, Pak, walaupun dengan 500 perak. Pertama apa, Pak, fungsinya? Kenapa setiap hari kita kepada? Ya kan gitu. Kalau hitung-hitungan 500 dikali sepekan, berarti berapa jumlahnya, Pak? Biasanya cepet nih antum kan gitu. Berapa? 3.500. Kan gitu. Ya, Pak. Nah, antum ya berinfak setiap hari 500. Selama satu pekan terkumpulnya cuma 3.500. Dengan antum berinfak sepekan sekali cuma 10.000. Mana yang lebih baik, Pak? Mana yang lebih baik? Tuh. Yang 500 setiap hari. Karena sekali lagi kita katakan hadisnya jelas. Khairul amal adwa muhawain qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Itu satu fungsinya, Pak. Yang kedua, kalau kita mengamalkan demikian, Pak, kita lebih ikhlas. Tuh.
Kan gitu. Ya Pak, ngeluarin gope, kan gitu. Lebih ikhlas nggak? Ikhlas nggak Pak? Dan kalau kita terus dawamkan pada waktu itu, akhirnya apa Pak? Dengan begitu akan mengikis kebakhilan pada diri kita. Yang kedua. Yang ketiga, namanya seseorang sudah rutinitas, lalu kemudian tiba-tiba nggak dia kerjakan lagi, dia pasti akan merasa kehilangan dalam kehidupannya. Bener gak Pak? Tiga. Nah yang paling pentingnya di yang keempat, apa Pak? Setiap kali kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, maka semakin Allah Subhanahu wa taala apa? Bukakan jalan-jalan rezeki untuk kita. Tuh. Sehingga akhirnya apa? Nanti antum akan mendapatkan infak deh 500 perak tadi selama apa? Selama sepekan atau 2 pekan. Maka pasti antum akan mendapatkan apa? Keajaiban-keajaibannya. Di mana antum mendapatkan apa? Kelancaran-kelancaran dalam rezeki. Diberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Sehingga nanti dalam sepekan atau 2 pekan antum menganggap, ya ampun 500 perak ini dikit banget. Tambah lagi 1000 perak. Pak. Nanti setelah 2 pekan kayak gitu, nanti ngerasa lagi antum apa? Akan ngerasa, ya ampun 1000 perak kurang. Ternyata, karena apa? Allah udah berikan kelapangan lagi, nambah lagi 2000. Karena apa? Tadi Allah sudah menjaminkan bahwasanya Allah akan memberikan keberkahan di dalam hartanya. Dan yang paling penting Pak, Allah telah berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan solusi-solusi dalam kehidupannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga. Dan berinfak dengan 500 perak tadi Pak, takwa bukan? Takwa bukan itu Pak? Takwa. Ya. Nah ini kita sudah sampaikan saja nanti, belum tentu besok diamalin kan. Ya. Karena pinter setan itu membuat motif di akal manusia. Dengan berpikir apa? Ketika dia sudah mau mulai berinfak 500 atau 1000 perak, kata setan apa? Ya elah, cuma 500.000 perak. Kamu ini pelit banget ah. Hah? Pelit banget. Kata setan tuh. Udahlah nanti aja nanti. Nah, pinter setan membuat motif. Sudah besok, udah nanti lagi. Cuman 1000, digabung aja 2000. Kan gitu. Terus seperti itu Pak. Akhirnya apa? Enggak terlaksana pula sama dia sampai hari-harinya. Kan gitu. Bahkan mungkin apa? Setan pun memasukkan dalam pikirannya, kamu ini mau menghinakan agama Islam. Masa cuma berinfaknya 500 perak? Oh, dimasukin tuh Pak. Ya. Tinggal nanti antum akan lihat motifnya setan nanti memasukkan dalam pikiran kita seperti apa tuh. Pak. Sehingga membuat kita tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian juga, ya, selain tadi dunia diberikan keberkahan, tentunya Masya Allah di akhirat Allah katakan, apa kata Allah? Dengan pahala yang besar Allah janjikan. Kata Allah, man dzalladzi yunfiquna matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, itu bagaikan sebuah biji, anbatat sab'a sanabil, lalu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya tumbuh lagi berapa? 100 biji. Tuh Pak. Jadi berapa jumlahnya semua? Enggak sempat ngitung, Pak. Berapa? Sultan ngitungnya, Masya Allah ya. Kan gitu. Jadi dari 1 biji menjadi 700 biji.
Lalu kenapa kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak. Nah ini Masya Allah. Tuh keutamaannya. Lalu kemudian keutamaan yang lainnya lagi apa? Ya, dia termasuk orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Ya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya, seseorang yang bersedekah di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Pak. Nah, ini kita katakan apa? Keutamaan dari zakat, sedekah, dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keutamaan yang tadi kita telah bacakan, telah kita paparkan, masihkah kita memperlambat sedekah kita di jalan Allah? Sehingga kita katakan, ya, siapa yang memperlambat ya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang membuat atau menyusahkan dirinya sendiri di kehidupan dunia ini. Allah bukakan jalan kemudahan, malah dia mencarinya jalan yang sulit, sukar. Nah, barakallahu fikum. Nah, tadi itu adalah keutamaan dari bersedekah, ya, atau zakat, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya Pak, ya, sebaliknya kalau tadi keutamaannya, yang kedua ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Ya, bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Dan di antaranya adalah apa? Ya, bahwasanya hartanya yang dia bakhilkan tersebut, hartanya yang dia simpan tersebut ketika di dunia akan dikalungkan pada hari kiamat nanti sebagai pemberat azabnya di dalam neraka jahanam. Ya. Dan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Dan janganlah menyangka orang-orang yang bakhil terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dari harta yang banyak, bahwasanya itu menjadi suatu kebaikan untuk dirinya. Bal huwa syarrul lahum, bahkan harta itu akan menjadi keburukan baginya pada hari kiamat nanti. Lalu kenapa kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dan harta-harta itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti sebagai pemberat azabnya. Nah, ini Pak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kan gitu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana harta yang telah dia simpan tadi, ya, harta yang telah dia simpan tadi yang tidak dizakatkan di jalan Allah, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan seperti ular yang berbisa yang akan menyiksanya pada hari kiamat nanti. Ya Pak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata beliau? Man atahullahu malan wa la yuaddi zakatahu. Barang siapa yang Allah berikan kenikmatan harta baginya di dunia ini, wa falam yuaddi zakatahu, lalu kemudian dia pun tidak menunaikan zakatnya, muthilallahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Maka kata Allah, apa kata Rasulullah? Ya, Allah jadikan harta tersebut pada hari kiamat nanti menjadi ular yang berbisa. Lahu zabibatan,
Di mana ular tersebut mempunyai apa? Mempunyai dua bisa yang beracun, kan seperti itu. Ya, yutawwaqahu yaumal qiyamah. Lalu kemudian dikalungkan ya ular tersebut di lehernya pada hari kiamat nanti. Ya, kiamat nanti. Lalu kemudian ular tersebut pun menggigit, memakan apa? Leher orang tersebut. Dengan apa? Kedua sisi dari mulutnya yang berbisa tersebut. Lalu kemudian dia pun mengatakan, ya, inilah hartamu, inilah simpananmu yang tidak engkau gunakan ketika di dunia. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan ayat tadi. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ya, janganlah menyangka orang-orang yang bakhil terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmat dunia, dari harta yang banyak tersebut, ya, itu menjadi suatu kebaikan bagi dirinya, akan tetapi itu menjadi keburukan, menjadi azab baginya pada hari kiamat nanti. Ya, Pak. Nah, itu apa? Kita katakan, ya, ancaman yang kedua. Lalu kemudian, ya, ancaman yang ketiga, ya, bahwasanya tubuhnya nanti akan dibakar, ya, dan disetrika dengan neraka jahanam, Pak. Ya, tubuhnya akan dibakar, disetrika, ya, dengan neraka Jahannam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak pada dirinya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih dalam neraka jahanam. Lalu kemudian apa kata Allah? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana emas dan perak tersebut akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu kemudian akan dibakarkan, disetrikakan di dahi-dahi mereka, di lambung-lambung mereka, dan juga di punggung-punggung mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik, Pak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai, Pak, ya, jangan sampai kita tertipu dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai, Pak. Ya, seandainya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai sekali lagi, ya, ternyata harta itu menjadi cobaan bagi kita semua. Ternyata Allah jadikan harta itu malah fitnah bagi kita semua. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Allah? I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian, sadarilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah untuk kalian, cobaan untuk kalian. Jadi jangan sampai kita malah tertipu. Jangan sampai tadi apa? Cara berpikir kita seperti orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya harta yang dia dapatkan di dunia ini seolah-olah bisa membuat dirinya abadi dari kematian. Ya, Pak, jangan. Itu cara berpikirnya orang-orang
kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bagaimana tentang pola pikir mereka. Apa kata Allah? Alladzi jama'a malahu wa addada. Itu orang-orang yang selalu mengumpulkan harta lalu kemudian terus menerus menghitungnya. Kan gitu. Tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak dizakatkan, kan gitu. Tidak bersedekah jalan Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Yahsabu anna malahu akhladah, di mana dia mengira bahwasanya hartanya tersebut membuat dirinya abadi di dunia ini. Enggak, Pak. Ya, enggak. Ya, enggak. Enggak membuat abadi. Maka sekali lagi, jangan Pak. Ya, apalagi sampai berpikir apa? Menjadikan standar kemuliaan, Pak. Hah? Menjadikan standar kemuliaan di dunia ini hanya melihatnya kepada harta, Pak. Ah, ini gaya pemikirannya orang-orang kafir, Pak. Yang menilai standar kemuliaan itu dari harta. Mereka beranggapan kalau dapat harta dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan sebagainya, kata mereka apa? Berarti orang tersebut adalah orang yang mulia, kata mereka. Tapi kalau seandainya orang itu nggak punya harta, berarti apa? Kata mereka, ini orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, itu cara berpikirnya orang kafir, Pak. Jadi menstandarkan kemuliaan di sisi Allah itu berdasarkan harta. Nah, kalau sudah berpikirnya demikian, kira-kira mereka mau nggak Pak menginfakkan harta mereka di jalan Allah? Nggak bakal mau. Karena setiap kali dia berpikir akan berkurang hartanya, maka semakin kurang pula kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, itu cara berpikir orang kafir, Pak. Makanya Allah katakan, apa kata Allah? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, adapun manusia, itu orang-orang kafir ini, ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan, Allah muliakan mereka, fayaqul, maka kemudian dia pun berkata, Allah memberikan kemuliaan kepadaku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesempitan rezeki, kan gitu, Pak. Ya, dengan kesempitan dalam kehidupan, fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia pun berkata, oh Tuhanku telah menghinakanku. Nah, itu cara berpikirnya orang kafir, Pak. Ya, cara berpikirnya orang kafir. Maka sekali lagi kita katakan, Pak, ya, kemuliaan, ya, standarnya dalam agama Islam bukanlah dari harta tersebut. Ya, karena Rasulullah katakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah enggak melihat kepada tampang-tampang kalian, enggak melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan juga melihat kepada amalan kalian. Kan gitu. Artinya apa? Ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya, sehingga tadi kita katakan ada orang yang mungkin Masya Allah dalam kehidupannya pas-pasan saja, tapi kemudian apa? Dia berinfak di jalan Allah 500 perak, 500 perak, 500 perak, maka dialah orang yang lebih bertakwa, dialah orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita katakan berapa menit lagi nih, Pak? Udah bunyi belum? Belum, berapa menit lagi? Pas 1 menit lagi, Masya Allah. Kalau gitu kita langsung percepat. Ya. Nah, Pak. Lalu kemudian hukum bagi orang yang tidak berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau ada orang-orang yang tidak berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal dia sudah mampu, kan seperti itu. Hartanya sudah banyak. Lalu kemudian dia pun meyakini bahwasanya zakat itu bukanlah suatu kewajiban dalam syariat agama Islam, maka dia telah terjerumus ke dalam kekufuran, dan ini sepakat para ulama. Ya, Pak. Jadi ketika apa?
ada seseorang yang tidak menunaikan zakatnya, padahal dia sudah apa? Wajib untuk membayarkan zakat. Lalu kemudian dia pun meyakini bahwasanya zakat itu bukanlah suatu kewajiban di dalam syariat agama Islam. Dia katakan boleh-boleh aja zakat itu. Maka apa? Dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Karena zakat itu adalah apa? Sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kalau seandainya dia tidak berzakat, ya Pak, dia tidak berzakat, tapi dia masih meyakini bahwasanya zakat itu adalah kewajiban di dalam agama Islam, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Dan dia pun terancam dengan ancaman-ancaman yang tadi telah kita sebutkan. Ya, dan bahkan kalau seandainya ada pemerintahan Islam, kan gitu Pak, ya ada pemerintahan Islam, maka pada waktu itu penguasanya atau pemimpinnya pada waktu itu akan mengambil zakat tersebut secara paksa dari dirinya, lalu kemudian mengambil setengah hartanya sebagai hukuman karena dia nggak mau zakat. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, kalau ada orang yang nggak membayar zakat apa? Ya, kami akan mengambil zakat tersebut secara paksa dan juga setengah hartanya. Sebagai apa? Hukuman karena dia nggak mau bayar zakat. Jelas sampai sini Pak? Jelas sampai sini Pak? Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Alhamdulillah kita telah mempelajari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menanamkan dalam hati kita semua ya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selalu mensedekahkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kikiskan sifat-sifat bakhil pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.